Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang diagram Venn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diagram Venn itu adalah penggambaran secara visual untuk melihat beberapa himpunan. Nah, pertama kali ini ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Inggris yang bernama John Venn. Nah, makanya disebut diagram Venn ya. Jadi terdiri dari himpunan yang dilambangkan dengan lingkaran dan himpunan semesta dilambangkan dengan persegi panjang. Himpunan semesta yang beranggotakan seluruh objek yang penting atau merupakan topik pembicaraan dipresentasikan dengan bentuk kotak. Nah, ini bentuk kotak. Dalam kotak tersebut terdapat lingkaran-lingkaran untuk merepresentasikan himpunannya. Kadang tanda titik dipergunakan pula untuk menggambarkan elemen-elemen himpunannya. Nah, ini contohnya. Ini misal himpunan huruf vokal dalam bahasa Indonesia ya. Nah, ini untuk membuat diagram Venn, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang. Kemudian setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah nokta di dalam persegi panjang itu. Dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktanya. Misal kita punya anggota S, semestanya adalah dari 1 sampai dengan 20. Kemudian untuk A-nya misal 1 sampai dengan 9, B-nya 2 sampai dengan 20 ya. Bilangan ganjil, bilangan genap. Karena semua anggota himpunan A dan B termuat dalam himpunan S, maka himpunan A dan B di dalam himpunan S. Jadi himpunan S-nya adalah semestanya ya. Nah ini, contoh yang kedua, lakukan hasil pada himpunan berikut ini. F, apa nih? V ya. V irisan dengan W. Nah, berarti yang bagian mana? Di sini ya. Kemudian W aksennya ada di mana? Berarti ada di luarnya ya. Ya. Kemudian W selisih terhadap V. Oh ini dibahas di sini. Oke. Nah ini ya, berarti ada di sini. Kemudian contoh yang kedua, nah di luar ya, karena komplement. Nah ini W selisih terhadap V. Berarti ini misal kita buat di sini adalah W. Tadi kan kita udah belajar ya minggu lalu. W selisih terhadap V berarti ini. Anggotanya adalah ini. Ya. Nah, V aksen gabungan terhadap W. Nah, ini misalnya ada V, di sini adalah W. Nah, kita punya V aksen. Berarti V aksen adalah yang ada di luarnya. Ya. Gabungan terhadap W. Nah, berarti diambil di sini. Oke. Nah, kemudian V irisan terhadap W aksen. Misalnya kita buat V, di sini W. Kemudian W aksennya adalah di luarnya. Nah, ketika V itu irisan dengan W aksen, nah berarti anggotanya siapa? Anggotanya adalah ini, gitu ya. Oke, nah ini V dengan W aksen. Nah, ketika dia selisih W dengan V dengan W di sini, nah berarti di luarnya kan, di luar anggota ini adalah V aksen, ya kan? Kemudian selisih dengan W aksen, maka anggotanya adalah W itu sendiri, gitu ya. Nah, ini untuk latihan. Nah, misal ada contoh soal, semestanya adalah 0 sampai 14, A-nya adalah 1 sampai 6, B-nya 2, 4, 6, 8, 10. C-nya 3. Nah, diminta untuk menggambar diagram Venn-nya. Nah, di sini kita cari mana anggota yang ketiga unsur ini memiliki di himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Dilihat ya. Ternyata 6 yang sama. Nah, kemudian, 6 ini di tengah-tengah. Ya, jadi bentuknya gini. Ada 3 lingkaran. Ya. Ya, kita buat A di sini, C-nya di sini. Nah, kita lihat, kita fokus ke A dan B. Lihat, A dan B.
di A dan B, manakah yang irisannya dimiliki oleh A dan B selain angka 6? A dan B selain angka 6 adalah angka 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh salah ya ini. A dan B. Oh, kita fokus ke A dan C dulu. A dan C. Fokusnya ke A dan C. Nah, kira-kira A dan C selain angka 6 ada angka berapa lagi yang sama? Nah, adalah angka 3 di sini ya. Kemudian kita lihat di situ. 2, 4, dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh A dan B. Nah, sekarang A dan B mana yang sama selain angka 6? Adalah angka 2, 4, dan 6. Nah, ya 6 tadi udah. Nah, kemudian sisanya silahkan tinggal dimasukkan ke bagian-bagiannya. Gitu. Nah, jadi oke, gitu ya. Gampang ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian angka mana lagi yang tidak termasuk A, B, C, itu di luarnya atau komplemennya. Ya. Oke, contoh kedua. Dari 32 siswa terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Ada berapa orang yang hanya gemar melukis, ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari, ada berapa orang siswa yang tidak gemar keduanya. Ini. Misal siswa gemar melukis, ada berapa nih? 21 orang ya. Siswa gemar menari ada 16. Nah, ini irisan A irisan dengan B adalah yang gemar keduanya adalah 10 ya. A irisan B gemar keduanya itu ada 10. Nah, ini kita buat diagramnya. Nah, ini ya. Nah, yang gemar keduanya tadi di soal ada 10. Jadi kenapa di sini ada 11? Karena tadi siswa gemar melukis ada 21. Berarti dijumlahkan ya. Gitu juga sebaliknya, yang gemar menari ada berapa? Kita udah punya 10, berarti kurang adalah 6. Bisa kejawab ya semua soalnya. Nah, kenapa yang tidak gemar keduanya adalah 5? Karena kita jumlahkan semua ini. 11 tambah 10 tambah 6. Berapa nih? 21 tambah 6, 27. Siswanya ada berapa? 32. Berarti 32 dikurangi 27. Hasilnya adalah 5. Berarti siswa tidak gemar keduanya adalah 5 orang. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini misalnya kita punya nih. Masanya adalah X itu kurang dari 10 dan X juga kurang X juga anggota kurang dari 20 terus sama dengan 20. X-nya adalah anggota B. Jadi dimulai dari angka 10 ya. 10 kurang dari X, X juga kurang dari sama dengan 20 gitu ya. Jadi 11, 12 dan seterusnya. X lebih besar daripada 15. Nah, berarti anggotanya adalah 16, 17, 18 dan seterusnya. X lebih dari 12. Berarti N-nya di sini berarti X-nya 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, itu gambar diagram frame-nya ya. Nah, bisa ya. Nah, harus nyari siapa? Nyari irisannya di antara M dan N-nya berapa gitu ya. Irisannya berapa aja yang sama? Ini 16, kemudian 17, kemudian 18, kemudian 19 dan 20 gitu ya. Ya, kemudian susun. Nah, kenapa gambarnya agak lebih berbeda dari yang tadi, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat di dalam N itu anggotanya adalah dari 13 sampai dengan 20, ya kan? Sedangkan M itu adalah 16 sampai dengan 20. Nah, si
M ini adalah bagian dari N, ya toh? Nah, sehingga dibuatlah gambarnya seperti ini. Nah, kemudian ini di luarnya, ya. Nah, S-nya yang tidak termasuk ke dalam komplemennya. Nah, ini kasusnya sama seperti tadi. Ya, sama kayak tadi. Jadi kasusnya gini, Ibu kita diskusikan lagi ya. Dari 60 siswa terdapat 20 orang suka bakso. Wah, ada 20 orang nih. 46 orang suka somai dan sebanyak 5 orang nggak suka keduanya. Jadi komplemennya ya. Terus siswa suka bakso saja itu ada berapa? 20 dikurangin X. Nah, siswa yang suka somainya adalah 46 dikurangi X. Jadi yang suka kedua-duanya adalah X. Nah, sehingga kita uraikan, kita udah punya persamaan nih, 20 min X, ya, 20 min X. Nah, kita kurang, kemudian kita tambahkan dengan X, kita tambahkan lagi dengan 46 min X, kemudian kita tambahkan lagi yang di luarnya, 5. Tugas kita di sini adalah nyari nilai X-nya. Dari 60 siswa, totalnya adalah 60. Ya. Di sini tanda tambah. Kita jumlahkan, ini bisa ya 20 tambah 46, 66, dikurangin X ditambah 5 sama dengan 60. Jadi min X sama dengan berapa? 60 dikurangin 66 dikurangin 5. Berapa nih? Min X sama dengan 6 ya? Min 6, min 11. 11. Berarti X-nya sama dengan 11. Nah, jadi 11 orang yang suka kedua-duanya. Tinggal dikurang-kurangkan aja, nanti kita masukkan nilai 11 di sini. Berarti kalau 11 di sini, 20 dikurangin 11, 46 dikurangin 11. Jadi kita dapat yang suka bakso sama yang suka somai ada berapa. Ya, 9 orang sama 35 orang. Oke. Nah, ini contoh soal untuk union pada diagram Venn. Nah, tadi ya kita udah bahas. Nah, ini diagram Venn pada irisan. Nah, ini komplement sama. Nah, ini contoh soalnya. Buatlah diagram Venn-nya, tentukan P, gabungan dari Q, intersection-nya dari Q, P komplement. Nah, ini gampang. Ya, ini contoh soalnya, silahkan dikerjakan soal-soalnya. Nanti kita sambil diskusi ya. Oke, demikian tadi pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambil diskusi ya.